Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim Kedai Reka. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu reviewer yang telah hadir pada hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kami mencoba mempresentasikan proposal kami pada program Dana Padanan tahun 2024. Judul proposal kami adalah Implementasi Inovasi Horizontal Net untuk pengembangan desa wisata rumput laut. Saya sendiri Ma'ruf Qasim sebagai ketua tim dan kemudian anggota saya adalah Ibu Nurdiana, beliau adalah ahli agribisnis, kemudian Bapak Ahmad dan Takwir, beliau adalah ahli pemetaan wilayah. Kemudian mitra kami adalah CV Cipta Inovasi Perkasa. Alhamdulillah telah hadir pada hari ini adalah Direktur Cipta Inovasi Perkasa, Bapak Fitra Rahmat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, latar belakang dari usulan kami ini adalah rumput laut itu merupakan komoditas primadona pada daerah-daerah pesisir. Banyak nelayan atau pembudidaya rumput laut itu melakukan budidaya rumput laut karena budidaya rumput laut itu sangat mudah untuk dibudidayakan. Komoditas ini penting karena dapat dibudidayakan oleh hampir sebagian besar masyarakat pesisir. Namun demikian, karena mereka menggunakan metode long line sebagai metode budidaya, itu mendapatkan beberapa persoalan yang sangat serius. Salah satunya adalah tingginya intensitas serangan hama, baik dilakukan oleh ikan maupun oleh penyu. Kemudian, itu banyak daerah-daerah di pesisir itu sampah plastik bertebaran di mana-mana. Karena mereka menggunakan botol bekas sebagai pelampung dan juga banyak tali-tali, sehingga sampah itu berserakan di mana-mana. Dan juga itu desa-desa pesisir terlihat kumuh dan kotor karena penataan dari lokasi yang kurang baik. Kemudian penataan kawasan yang tidak terlalu teratur sehingga sering menimbulkan friksi atau perselisihan di antara nelayan yang menggunakan lahan untuk pergi menangkap ikan dengan pembudidaya rumput laut. Bapak dan Ibu, untuk itu kami memberikan satu solusi terbaik dalam budidaya rumput laut. Bapak dan Ibu, solusi kami yang kami tawarkan adalah inovasi horizontal net. Inovasi ini dapat dilakukan untuk melakukan budidaya rumput laut karena desainnya sangat-sangat rapi dan kemudian hanya terbuat dari pipa paralon dan jaring. Inovasi ini didesain sangat tertata rapi dan juga sekaligus indah dipandang mata karena rumput laut hanya dapat diletakkan di dalamnya dan kemudian rumput laut bisa berkembang dengan baik. Dalam gambar yang kami perlihatkan bahwa ini adalah lokasi penelitian kami yang memberikan pandangan bahwa budidaya rumput laut itu tidak harus dengan long line, tetapi kemudian dengan penataan pipa-pipa yang baik, lahan yang kecil, itu dapat meningkatkan produksi yang cukup tinggi untuk budidaya rumput laut. Karena ada 18 keunggulan dari horizontal net ini sekaligus di samping memberikan solusi bagi penurunan produksi, juga solusi bagi kawasan karena dapat dimanfaatkan sebagai daerah-daerah untuk pengembangan wisata terutama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pengembangan desa wisata rumput laut itu akan sangat baik dan strategis, utamanya bagi beberapa desa-desa yang mempunyai daerah yang indah dipandang mata, mempunyai pasir putih, dan penduduknya melakukan budidaya rumput laut. Beberapa desa-desa di Sulawesi Tenggara itu mempunyai pasir putih yang sangat indah, dan mereka mempunyai lokasi budidaya juga di daerah yang sama. Untuk itu, horizontal net itu mempunyai 18 keuntungan dan sangat-sangat cocok dan strategis untuk pengembangan desa wisata untuk kemudian bisa membantu masyarakat sekaligus bisa meningkatkan produksi mereka dan akhirnya pengembangan kawasan untuk wisata ini bisa terpenuhi dengan baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam kegiatan ini kami memang sudah melakukan penelitian sebelumnya. Dalam peta jalan penelitian kami untuk pengembangan horizontal net ini sudah berlangsung sejak 2016. Ada memang walaupun bukan horizontal net, kami mengembangkan Raja dan Jaka. Kemudian 2018 kami mengembangkan 5 varian dan salah satunya adalah horizontal net ini sendiri. Dan tahun 2019-2021 kebetulan saya sendiri adalah ketua tim dari konsorsium penelitian yang berkaitan dengan desain model pariwisata berbasis masyarakat, lokasinya di Sulawesi Selatan, dan pengembangan itu berbasis komoditas karena di sana banyak perikanan, maka ikan-ikan yang akan dijadikan komoditas. Sehingga saya terpikir bahwa usulan ini akan sangat-sangat strategis karena beberapa daerah di Sulawesi Tenggara itu mempunyai potensi rumput laut sehingga kami menawarkan satu solusi desa wisata rumput laut. Untuk itu kami lakukan di tahun 2024. Karena tahun lalu juga kami telah melakukan analisis kelayakan ekonomi dari pengembangan horizontal net ini dan mempunyai prospek ekonomi yang sangat baik sekali. Sehingga nantinya setelah kami lakukan kegiatan ini, tahun depannya setelah tahun 2025 akan ada pencanangan desa wisata rumput laut.
ini adalah percontohan walaupun lokasinya di Sulawesi Tenggara, tapi ini akan menjadi suatu percontohan nasional. Kami harap bahwa peta jalan kegiatan ini bisa betul-betul mendukung kegiatan ini dan akan betul-betul mensukseskan kegiatan ini. Bapak Nadibi yang kami hormati, tahapan yang akan kami lakukan pada kegiatan ini, kami mulai dari persiapan. Kami akan melakukan persiapan dengan koordinasi, baik itu antara kami tim maupun kemudian dengan mitra kami dan juga kepada masyarakat yang ada yang akan melakukan budidaya tersebut. Dan memang alat horizontal net ini akan kami demokan kepada masyarakat itu sendiri. Persiapan ini termasuk pengadaan alat, kemudian koordinasi di lapangan, titik mana yang akan kami lakukan, sehingga setelah itu pada bulan ketiga dan 4, kami akan adakan pelaksanaan kegiatan yang dimulai dengan pelatihan. Kami adakan pelatihan di sana, ada 2 pelatihan yang akan kami bikin. Yang pertama adalah pelatihan bagaimana mendesain, bagaimana mengatur, dan bagaimana mengoperasikan horizontal net. Kemudian yang kedua, bagaimana pengembangan desa wisata itu sendiri. Karena dalam desa wisata ada spesifikasi yang harus kami kembangkan, ada pemahaman, dan ada kemudian satu metode yang akan kami bisa kembangkan menjadi desa-desa berbasis komoditas, utamanya rumput laut. Kemudian setelah itu akan kami dapat bulan berikutnya itu akan kami lakukan desa percontohan, demo percontohan maksud kami. Demo percontohan ini akan kami lakukan di 3 kabupaten, di 4 lokasi, misalnya di Wakambangura karena daerahnya sangat baik sekali, pasir putihnya bagus, kemudian di Bungi yang desa yang kami perlihatkan tadi, kemudian Bone-Bone, dan kemudian Kapontori. Ini demo ini kami perlihatkan kepada masyarakat bahwa inilah satu desain yang baik, tertata rapi, dan kemudian ini sangat-sangat layak untuk budidaya rumput laut, keluar dari persoalan hama dan penyakit, dan juga pengembangan wisata. Karena beberapa daerah ketika kita kembangkan desa wisata itu akan bisa meningkatkan pendapatan bagi mereka. Kemudian pencapaian output kegiatan akan kami lakukan misalnya dengan publikasi. Kemudian yang berikutnya adalah kami akan dengan bersama-sama, karena kami akan dibantu oleh masyarakat, capaian dari ini, kemudian utamanya IKU 2 oleh mahasiswa itu akan terwujud karena mahasiswa akan melakukan kegiatan di luar kampus. Bapak dan Ibu, di samping publikasi juga kami akan adakan promosi kepada bentuk desa wisata itu kayak bagaimana. Kemudian Bapak dan Ibu, kami juga akan di beberapa bulan berikutnya itu adakan pembuatan pelaporan dengan kode Monef. Dan ini tentu Monefnya akan dilakukan baik internal maupun eksternal yang akan dilakukan oleh tim itu sendiri. Bapak dan Ibu, rangkaian tahapan pelaksanaan kegiatan ini yang paling banyak memang akan menyita waktu memang pada saat pelaksanaan kegiatan, karena dalam pelaksanaan kegiatan itu betul-betul kami mencoba untuk melakukan kegiatan demo dan pelatihan yang akan mencakup beberapa desa, dan ini akan memberikan pembelajaran bagi masyarakat, terutama dalam hal pengembangan wisata, desa wisata rumput laut. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang berikutnya adalah manfaat dan dampak. Manfaat ini tentu bagi kami, itu dosen Universitas Halu Oleo akan mendapatkan pencapaian IKU 3 dan 5, kemudian utamanya dalam inovasi kami akan dipakai oleh masyarakat, kemudian bagi mahasiswa akan minimal ada 10 orang dari mahasiswa kami akan belajar di luar kampus, itu akan dikaitkan dengan program MBKM, dan kemudian manfaat bagi mitra kami adalah Cipta Inovasi Perkasa, ini karena mereka bergerak salah satunya di bidang rumput laut, mereka akan mendapatkan hal komersialisasi untuk perdagangan dari rumput laut ini sendiri, terutama misalnya dengan horizontal net ini sendiri, dan kemudian mereka akan bisa meningkatkan potensi bisnis mereka dalam daerah budidaya rumput laut ini, karena desa-desa binaan dalam peningkatan wisata ini juga ada peningkatan produksi rumput laut, dan kemudian juga akan meningkat dalam hal bisnis mereka dalam rumput laut itu sendiri. Tentunya ini akan berdampak dengan sangat baik bagi mitra kami dalam hal bisnis rumput laut itu sendiri. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini adalah rencana anggaran biaya kami. Memang kami tidak akan adakan yang namanya honorarium, tidak ada. Yang ada adalah peralatan pendukung terkait langsung dengan kegiatan. Kemudian yang berikutnya adalah bahan prototipe dari horizontal net ini yang akan kami lakukan di 4 lokasi ini, dan kemudian memang lumayan banyak karena akan ada pemetaan dan kemudian akan ada foto drone yang ada untuk kemudian bisa melihat bagaimana pemetaan wilayah itu sendiri, dan kemudian ada pendaftaran haki bukan pada horizontal net ya Pak, di gabungan, jadi ada desain gabungan yang akan kami patenkan nanti dalam kegiatan ini. Kemudian Bapak dan Ibu, ada biaya perjalanan dinas tentunya di 4 lokasi ini, kemudian ada bantuan insentif mahasiswa yang akan kami support untuk mahasiswa, juga mitra akan mensupport itu. Kemudian juga nantinya adalah pengolahan program. Pengolahan program ini tentunya di samping kami juga akan dilakukan oleh perguruan tinggi khususnya Universitas Halu Oleo.
Bapak dan Ibu yang terhormat, itu yang kami bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami sangat berharap bahwa di samping solusi produksi yang akan kami tawarkan dalam hal horizontal net ini sendiri, juga ada penetapan desa wisata rumput laut yang akan menjadi percontohan nasional. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.